Polresta Pati menetapkan 3 warga desa Sumbersoko, Sukolilo, Kabupaten Pati sebagai tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan bos rental mobil. Dalam rilis pada Senin, 10 Juni 2024, di Mapolresta Pati, 3 tersangka yakni N, 51, BC, 37, dan AG, 35, turut dihadirkan. Adapun AG merupakan pembawa mobil rental korban. N berperan mengejar dan mengadang kendaraan yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. BC melakukan pengejaran, mengadang, memukul, dan menginjak korban. Sementara AG memukul serta melindas korban dengan kendaraan roda 2 mengenai lengan kanan, dada, dan lengan kiri korban. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, pakaian tersangka, kayu, batu, sepeda motor, dan sejumlah alat bukti lain. Terkait dengan peristiwa ini, polisi meminta keterangan dari 19 orang saksi, termasuk pengurus desa setempat. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, terbuka peluang adanya tersangka baru dalam kasus ini. Bayu menyebut saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman terkait kasus ini. Ia pun meminta pada masyarakat yang melihat peristiwa ini untuk bisa membantu pihak kepolisian. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun. Bayu pun mengimbau kepada masyarakat untuk tak main hakim sendiri dan melapor pada pihak kepolisian. Kemudian saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang. Dan ada 3 tersangka yang ada di sini. Adapun tersangkanya adalah 1 EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan mengadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani, alamat di Sukolilo. Adapun perannya adalah tersangka melakukan pengejaran, menghadang, kemudian memukul dan menginjak korban. Saudara AG atau tersangka ketiga berumur 35 tahun, wira swasta, alamat di Sukolilo. Perannya adalah yang bersangkutan melindas korban dengan roda 2 mengenai lengan kanan dada sampai lengan kiri. Kemudian juga memukul korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus tewasnya bos rental mobil usai dikeroyok warga di Desa Sumbersoko, Sukolilo, Pati masih terus bergulir. Polisi telah menetapkan 3 tersangka yang diduga memprovokasi aksi pengeroyokan tersebut. Kini terungkap sosok pembawa mobil Daihatsu Sigra milik korban tersebut adalah Aris alias AG. Aris mengaku meminjam mobil tersebut dari temannya. Kemudian ia memarkirkan mobil itu di halaman rumahnya di Sumbersoko. Saat kejadian, Aris mengaku tak ada di rumah karena sedang bekerja. Ia mendapatkan kabar dari istri bahwa mobil yang ia pinjam dibawa oleh korban sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kini terbaru Aris alias AG yang berusia 35 tahun bersama 2 rekannya berinisial EN berusia 51 tahun dan BC berusia 37 tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Pasalnya AG juga berperan melindas korban dengan sepeda motor serta memukul korban. Selain itu, 2 tersangka yakni EN dan BC juga punya peran saat kejadian pengeroyokan. Peran tersangka EN yakni mengejar dan menghadang mobil yang dibawa korban serta memukul dan menginjaknya. Sementara itu, tersangka BC melakukan pengejaran, menghadang, memukul, dan menginjak korban. Secara terpisah, Kasih Humas Polresta Pati Ibda Sutrisna mengatakan korban bersama 3 rekannya akan mengambil mobil rental miliknya pada Kamis 6 Juni. Burhanis membuka dan membawa mobil rental itu dengan kunci cadangan, namun warga yang melihat mobil itu kemudian berteriak maling.
Sontak warga yang ada di lokasi mengejar mobil tersebut. Setelah berhasil dihentikan, para korban keluar mobil dan dihajar oleh massa hingga tak berdaya. Bahkan batu berukuran besar tak luput dihantamkan ke salah satu korban bulan-bulanan warga tersebut. Tak sampai di situ, warga yang main hakim sendiri juga membakar mobil tersebut. Para korban dilarikan ke RSUD Kayen, namun nyawa Burhanis tidak tertolong dan dinyatakan meninggal pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. 3 korban rekan Burhanis berinisial SH yang berusia 28 tahun, AS yang berusia 37 tahun, dan KB yang berusia 54 tahun mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan intensif di RSUD Kayen Pati. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peran Aris pemilik rumah tempat parkir mobil rental maut, lindas korban dengan motor. Polisi akhirnya menetapkan Aris Gunawan jadi tersangka di kasus penganiayaan yang menewaskan bos rental mobil, Burhanis di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Kamis, 6 Juni 2024, lalu. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Aris Gunawan diketahui sempat menjadi saksi atas kejadian penganiayaan tersebut. Melansir dari tribunjateng.com, Senin, 10 Juni 2024, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Stefanus Satakebayu Setianto, mengatakan bahwa Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi secara khusus memerintahkan di Treskrimum untuk membentuk tim gabungan bersama Polresta Pati demi mengungkap kasus ini. Hasilnya polisi telah memeriksa 19 orang saksi dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Ketiga tersangka yang semuanya merupakan warga Sukolilo tersebut ialah EN, BC, dan AG. EN berperan mengejar dan mengadang kendaraan yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. BC melakukan pengejaran, mengadang, memukul, dan menginjak korban. Sementara AG memukul serta melindas korban dengan kendaraan roda 2 mengenai lengan kanan, dada, dan lengan kiri korban, terang bayu. Untuk diketahui, AG, Aris Gunawan Red, merupakan warga yang di depan rumahnya terparkir mobilio putih yang hendak diambil oleh Burhanis dan ketiga rekannya. Saat diwawancarai awak media, Aris mengatakan mobil tersebut dia pinjam dari temannya. Awalnya, Aris hanya dimintai keterangan sebagai saksi. Namun, polisi menemukan alat bukti bahwa dia terlibat dalam penganiayaan, sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Kombes Satakebayu menambahkan, pengembangan penyelidikan masih dilakukan. Tidak tertutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Awalnya Burhanis bersama ketiga rekannya hendak mengambil mobil rentalan yang menurut pelacakan GPS berada di Pati. Mereka berangkat dari Jakarta mengendarai mobil Sigra warna putih. Mobil yang mereka cari ditemukan di depan rumah Aris Gunawan di Desa Sumbersoko, Sukolilo. Korban langsung mengambil mobil tersebut menggunakan kunci cadangan. Dia lalu mengendarai mobilio, sementara 3 temannya mengendarai Sigra, ucap Bayu. Saat itulah ada warga yang berteriak maling. Warga lalu mengejar, menangkap, dan menghajar Burhanis dan ketiga rekannya. Tak hanya itu, warga juga membakar mobil Sigra yang dibawa Burhanis dari Jakarta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemudian para korban pergi dan terpisah. Namun warga mengejar karena ada teriakan maling-maling dari warga. Ya, korban setelah mengendarai, kemudian terdengar teriakan maling-maling dari para warga. Kemudian atas kejadian itu terjadilah penganiayaan. Polresta Pati menetapkan 3 warga Desa Sumbersoko, Sukolilo, Kabupaten Pati sebagai tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan bos rental mobil. Dalam rilis pada Senin 10 Juni 2024 di Mapolresta Pati, 3 tersangka yakni N 51 tahun, BC 37 tahun, dan Aji 35 tahun turut dihadirkan. Adapun Agi merupakan pembawa mobil rental korban. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, pakaian tersangka, kayu, batu, sepeda motor, dan sejumlah alat bukti lain. Terkait dengan peristiwa ini, polisi meminta keterangan dari 19 orang saksi,
termasuk pengurus desa setempat. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Stefanus Satakebayu Setianto mengatakan, terbuka peluang adanya tersangka baru dalam kasus ini. Bayu menyebut saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman terkait kasus ini. Ia pun meminta pada masyarakat yang melihat peristiwa ini untuk bisa membantu pihak kepolisian. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun. Bayu pun mengimbau kepada masyarakat untuk tak main hakim sendiri dan melapor pada pihak kepolisian. Adapun tersangkanya adalah 1. EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani, alamat di Sukolilo. Adapun perannya adalah tersangka melakukan pengejaran, menghadang, kemudian memukul dan menginjak korban. Saudara AG atau tersangka ketiga berumur 35 tahun, wira swasta, alamat di Sukolilo. Perannya adalah yang bersangkutan melindas korban dengan roda 2 mengenai lengan kanan dada sampai lengan kiri, kemudian juga memukul korban. Terkait tentang tersangka ini tidak menutup kemungkinan bisa bertambah, ya. Sementara yang sudah diamankan adalah 3. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral kasus bos rental mobil tewas dikeroyok saat mengambil mobilnya. Kasus tersebut terjadi di Pati, Jawa Tengah. Kini terkuat fakta baru soal kematian bos rental mobil di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Desa Sukolilo memang terkenal sebagai desa penadah mobil bodong alias curian. Sebuah akun X, @sekesien mengaku pernah mengalami pengalaman pahit di kawasan tersebut. Ternyata tempat ini beneran ada, ujarnya. Bukannya mengembalikan, pelaku yang menggelapkan mobil tersebut justru memberikan ancaman bahwa nyawa akan menjadi taruhan jika mengambil kendaraan dari kawasan Pati tersebut. Tahun 2013 unit rental mobil punya teman pernah digelapkan ke sebuah desa di daerah Pati juga, jelasnya. Plat nomor dan STNK baru tembus, pemilik rumah bilang, bawa saja mobilnya gak apa-apa kalau bisa keluar dari desa ini dengan selamat, pungkasnya. Mengetahui bahwa kejadian tersebut sudah terjadi kesekian kalinya, banyak warganet yang kini ikut berkomentar. Plat K memang kandangnya larian kendaraan leasing sama rental om sejak dulu, kebetulan bapak dulu punya rental sama kolektor leasing pegang daerah plat H jadi tahulah, ujar akun @adaptor. Kini fakta terkait salah satu desa di Pati tersebut telah ditayangkan lebih dari puluhan ribu pengguna Twitter. Atas kejadian tersebut, warganet kemudian ramai-ramai membongkar borok Pati dan Sukolilo. Beberapa warganet yang merupakan pengusaha rental mobil juga menyatakan bahwa wilayah tersebut, Pati dan Sukolilo memang daerah zona hitam bagi para pemilik usaha rental mobil. Desa tersebut sudah terkenal dengan sindikat penggelapan mobil rental dan leasing mobil. Ratusan bahkan ribuan komentar warganet lainnya juga bernada sama. Kompak menyebut Pati dan Sukolilo sebagai sarang bandit. Sebab, berbagai kejahatan penggelapan mobil berdasarkan penuturan warganet dan pengalamannya, mayoritas selalu mengarah ke Pati. Hal ini juga mendapat sorotan dari beberapa publik figur. Makanya, warganet banyak yang akhirnya speak up bahwa Pati dan Sukolilo merupakan tempat sindikat penadah dan jual beli mobil bodong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Polresta Pati menetapkan 3 warga desa Sumbersoko, Sukolilo, Kabupaten Pati sebagai tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan bos rental mobil. Dalam rilis pada Senin, 10 Juni 2024, di Mapolresta Pati, 3 tersangka yakni N, 51, BC, 37, dan AG, 35, turut dihadirkan. Adapun AG merupakan pembawa mobil rental korban. N berperan mengejar dan mengadang kendaraan yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. BC melakukan pengejaran, mengadang, memukul, dan menginjak korban. Sementara AG memukul serta melindas korban dengan kendaraan roda 2 mengenai lengan kanan, dada, dan lengan kiri korban. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, pakaian tersangka, kayu, batu, sepeda motor, dan sejumlah alat bukti lain. Terkait dengan peristiwa ini, polisi meminta keterangan dari 19 orang saksi, termasuk pengurus desa setempat. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, terbuka peluang adanya tersangka baru dalam kasus ini. Bayu menyebut saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman terkait kasus ini. Ia pun meminta pada masyarakat yang melihat peristiwa ini untuk bisa membantu pihak kepolisian. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun. Bayu pun mengimbau kepada masyarakat untuk tak main hakim sendiri dan melapor pada pihak kepolisian. Kemudian saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang. Dan ada 3 tersangka yang ini sudah ada di sini. Adapun tersangkanya adalah 1 EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani, alamat di Sukolilo. Adapun perannya adalah tersangka melakukan pengejaran, menghadang, kemudian memukul dan menginjak korban. Saudara AG atau tersangka ketiga berumur 35 tahun, wira swasta, alamat di Sukolilo. Perannya adalah yang bersangkutan melindas korban dengan roda 2 mengenai lengan kanan dada sampai lengan kiri, kemudian juga memukul korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus tewasnya bos rental mobil usai dikeroyok warga di Desa Sumbersoko, Sukolilo, Pati masih terus bergulir. Polisi telah menetapkan 3 tersangka yang diduga memprovokasi aksi pengeroyokan tersebut. Kini terungkap sosok pembawa mobil Daihatsu Sigra milik korban tersebut adalah Aris alias AG. Aris mengaku meminjam mobil tersebut dari temannya. Kemudian ia memarkirkan mobil itu di halaman rumahnya di Sumbersoko. Saat kejadian, Aris mengaku tak ada di rumah karena sedang bekerja. Ia mendapatkan kabar dari istri bahwa mobil yang ia pinjam dibawa oleh korban sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kini terbaru Aris alias AG yang berusia 35 tahun bersama 2 rekannya berinisial EN berusia 51 tahun dan BC berusia 37 tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Pasalnya AG juga berperan melindas korban dengan sepeda motor serta memukul korban. Selain itu, 2 tersangka yakni EN dan BC juga punya peran saat kejadian pengeroyokan. Peran tersangka EN yakni mengejar dan menghadang mobil yang dibawa korban serta memukul dan menginjaknya. Sementara itu, tersangka BC melakukan pengejaran, menghadang, memukul, dan menginjak korban. Secara terpisah, Kasih Humas Polresta Pati Ibda Sutrisna mengatakan korban bersama 3 rekannya akan mengambil mobil rental miliknya pada Kamis 6 Juni. Burhanis membuka dan membawa mobil rental itu dengan kunci cadangan, namun warga yang melihat mobil itu kemudian berteriak maling.
Sontak warga yang ada di lokasi mengejar mobil tersebut. Setelah berhasil dihentikan, para korban keluar mobil dan dihajar oleh massa hingga tak berdaya. Bahkan batu berukuran besar tak luput dihantamkan ke salah satu korban bulan-bulanan warga tersebut. Tak sampai di situ, warga yang main hakim sendiri juga membakar mobil tersebut. Para korban dilarikan ke RSUD Kayen, namun nyawa Burhanis tidak tertolong dan dinyatakan meninggal pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. 3 korban rekan Burhanis berinisial SH yang berusia 28 tahun, AS yang berusia 37 tahun, dan KB yang berusia 54 tahun mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan intensif di RSUD Kayen Pati. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peran Aris pemilik rumah tempat parkir mobil rental maut, lindas korban dengan motor. Polisi akhirnya menetapkan Aris Gunawan jadi tersangka di kasus penganiayaan yang menewaskan bos rental mobil, Burhanis di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Kamis, 6 Juni 2024 lalu. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Aris Gunawan diketahui sempat menjadi saksi atas kejadian penganiayaan tersebut. Melansir dari tribunjateng.com, Senin, 10 Juni 2024, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Stefanus Satakebayu Setianto, mengatakan bahwa Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi secara khusus memerintahkan di Treskrimum untuk membentuk tim gabungan bersama Polresta Pati demi mengungkap kasus ini. Hasilnya polisi telah memeriksa 19 orang saksi dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Ketiga tersangka yang semuanya merupakan warga Sukolilo tersebut ialah EN, BC, dan AG. EN berperan mengejar dan mengadang kendaraan yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. BC melakukan pengejaran, mengadang, memukul, dan menginjak korban. Sementara AG memukul serta melindas korban dengan kendaraan roda 2 mengenai lengan kanan, dada, dan lengan kiri korban, terang bayu. Untuk diketahui, AG, Aris Gunawan Red, merupakan warga yang di depan rumahnya terparkir mobilio putih yang hendak diambil oleh Burhanis dan ketiga rekannya. Saat diwawancarai awak media, Aris mengatakan mobil tersebut dia pinjam dari temannya. Awalnya, Aris hanya dimintai keterangan sebagai saksi. Namun, polisi menemukan alat bukti bahwa dia terlibat dalam penganiayaan, sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Kombes Satakebayu menambahkan, pengembangan penyelidikan masih dilakukan. Tidak tertutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Awalnya Burhanis bersama ketiga rekannya hendak mengambil mobil rentalan yang menurut pelacakan GPS berada di Pati. Mereka berangkat dari Jakarta mengendarai mobil Sigra warna putih. Mobil yang mereka cari ditemukan di depan rumah Aris Gunawan di Desa Sumbersoko, Sukolilo. Korban langsung mengambil mobil tersebut menggunakan kunci cadangan. Dia lalu mengendarai mobilio, sementara 3 temannya mengendarai Sigra, ucap Bayu. Saat itulah ada warga yang berteriak maling. Warga lalu mengejar, menangkap, dan menghajar Burhanis dan ketiga rekannya. Tak hanya itu, warga juga membakar mobil Sigra yang dibawa Burhanis dari Jakarta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemudian para korban pergi dan terpisah. Namun warga mengejar karena ada teriakan maling-maling dari warga. Ya, korban setelah mengendarai, kemudian terdengar teriakan maling-maling dari para warga. Kemudian atas kejadian itu terjadilah penganiayaan. Polresta Pati menetapkan 3 warga Desa Sumbersoko, Sukolilo, Kabupaten Pati sebagai tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan bos rental mobil. Dalam rilis pada Senin 10 Juni 2024 di Mapolresta Pati, 3 tersangka yakni N 51 tahun, BC 37 tahun, dan Aji 35 tahun turut dihadirkan. Adapun Agi merupakan pembawa mobil rental korban. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, pakaian tersangka, kayu, batu, sepeda motor, dan sejumlah alat bukti lain. Terkait dengan peristiwa ini, polisi meminta keterangan dari 19 orang saksi,
termasuk pengurus desa setempat. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Stefanus Satakebayu Setianto mengatakan, terbuka peluang adanya tersangka baru dalam kasus ini. Bayu menyebut saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman terkait kasus ini. Ia pun meminta pada masyarakat yang melihat peristiwa ini untuk bisa membantu pihak kepolisian. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun. Bayu pun mengimbau kepada masyarakat untuk tak main hakim sendiri dan melapor pada pihak kepolisian. Adapun tersangkanya adalah 1 EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani, alamat di Sukolilo. Adapun perannya adalah tersangka melakukan pengejaran, menghadang, kemudian memukul dan menginjak korban. Saudara AG atau tersangka ketiga berumur 35 tahun, wira swasta, alamat di Sukolilo. Perannya adalah yang bersangkutan melindas korban dengan roda 2 mengenai lengan kanan dada sampai lengan kiri. Kemudian juga memukul korban. Terkait tentang tersangka ini tidak menutup kemungkinan bisa bertambah. Ya, sementara yang sudah diamankan adalah 3. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral kasus bos rental mobil tewas dikeroyok saat mengambil mobilnya. Kasus tersebut terjadi di Pati, Jawa Tengah. Kini terkuat fakta baru soal kematian bos rental mobil di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Desa Sukolilo memang terkenal sebagai desa penadah mobil bodong alias curian. Sebuah akun X, @sekesien mengaku pernah mengalami pengalaman pahit di kawasan tersebut. Ternyata tempat ini beneran ada, ujarnya. Bukannya mengembalikan, pelaku yang menggelapkan mobil tersebut justru memberikan ancaman bahwa nyawa akan menjadi taruhan jika mengambil kendaraan dari kawasan Pati tersebut. Tahun 2013 unit rental mobil punya teman pernah digelapkan ke sebuah desa di daerah Pati juga, jelasnya. Plat nomor dan STNK baru tembus, pemilik rumah bilang, bawa saja mobilnya gak apa-apa kalau bisa keluar dari desa ini dengan selamat, pungkasnya. Mengetahui bahwa kejadian tersebut sudah terjadi kesekian kalinya, banyak warganet yang kini ikut berkomentar. Plat K memang kandangnya larian kendaraan leasing sama rental om sejak dulu, kebetulan bapak dulu punya rental sama kolektor leasing pegang daerah plat H jadi tahulah, ujar akun @adaptor. Kini fakta terkait salah satu desa di Pati tersebut telah ditayangkan lebih dari puluhan ribu pengguna Twitter. Atas kejadian tersebut, warganet kemudian ramai-ramai membongkar borok Pati dan Sukolilo. Beberapa warganet yang merupakan pengusaha rental mobil juga menyatakan bahwa wilayah tersebut, Pati dan Sukolilo memang daerah zona hitam bagi para pemilik usaha rental mobil. Desa tersebut sudah terkenal dengan sindikat penggelapan mobil rental dan leasing mobil. Ratusan bahkan ribuan komentar warganet lainnya juga bernada sama. Kompak menyebut Pati dan Sukolilo sebagai sarang bandit. Sebab, berbagai kejahatan penggelapan mobil berdasarkan penuturan warganet dan pengalamannya, mayoritas selalu mengarah ke Pati. Hal ini juga mendapat sorotan dari beberapa publik figur. Makanya, warganet banyak yang akhirnya speak up bahwa Pati dan Sukolilo merupakan tempat sindikat penadah dan jual beli mobil bodong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Polresta Pati menetapkan 3 warga desa Sumbersoko, Sukolilo, Kabupaten Pati sebagai tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan bos rental mobil. Dalam rilis pada Senin, 10 Juni 2024, di Mapolresta Pati, 3 tersangka yakni N, 51, BC, 37, dan AG, 35, turut dihadirkan. Adapun AG merupakan pembawa mobil rental korban. N berperan mengejar dan mengadang kendaraan yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. BC melakukan pengejaran, mengadang, memukul, dan menginjak korban. Sementara AG memukul serta melindas korban dengan kendaraan roda 2 mengenai lengan kanan, dada, dan lengan kiri korban. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, pakaian tersangka, kayu, batu, sepeda motor, dan sejumlah alat bukti lain. Terkait dengan peristiwa ini, polisi meminta keterangan dari 19 orang saksi, termasuk pengurus desa setempat. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, terbuka peluang adanya tersangka baru dalam kasus ini. Bayu menyebut saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman terkait kasus ini. Ia pun meminta pada masyarakat yang melihat peristiwa ini untuk bisa membantu pihak kepolisian. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun. Bayu pun mengimbau kepada masyarakat untuk tak main hakim sendiri dan melapor pada pihak kepolisian. Kemudian saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang. Dan ada 3 tersangka yang sudah ada di sini. Adapun tersangkanya adalah 1 EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani, alamat di Sukolilo. Adapun perannya adalah tersangka melakukan pengejaran, menghadang, kemudian memukul dan menginjak korban. Saudara AG atau tersangka ketiga berumur 35 tahun, wira swasta, alamat di Sukolilo. Perannya adalah yang bersangkutan melindas korban dengan roda 2 mengenai lengan kanan dada sampai lengan kiri, kemudian juga memukul korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus tewasnya bos rental mobil usai dikeroyok warga di Desa Sumbersoko, Sukolilo, Pati masih terus bergulir. Polisi telah menetapkan 3 tersangka yang diduga memprovokasi aksi pengeroyokan tersebut. Kini terungkap sosok pembawa mobil Daihatsu Sigra milik korban tersebut adalah Aris alias AG. Aris mengaku meminjam mobil tersebut dari temannya. Kemudian ia memarkirkan mobil itu di halaman rumahnya di Sumbersoko. Saat kejadian, Aris mengaku tak ada di rumah karena sedang bekerja. Ia mendapatkan kabar dari istri bahwa mobil yang ia pinjam dibawa oleh korban sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kini terbaru Aris alias AG yang berusia 35 tahun bersama 2 rekannya berinisial EN berusia 51 tahun dan BC berusia 37 tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Pasalnya AG juga berperan melindas korban dengan sepeda motor serta memukul korban. Selain itu, 2 tersangka yakni EN dan BC juga punya peran saat kejadian pengeroyokan. Peran tersangka EN yakni mengejar dan menghadang mobil yang dibawa korban serta memukul dan menginjaknya. Sementara itu, tersangka BC melakukan pengejaran, menghadang, memukul, dan menginjak korban. Secara terpisah, Kasih Humas Polresta Pati Ibda Sutrisna mengatakan korban bersama 3 rekannya akan mengambil mobil rental miliknya pada Kamis 6 Juni. Burhanis membuka dan membawa mobil rental itu dengan kunci cadangan, namun warga yang melihat mobil itu kemudian berteriak maling.
Sontak warga yang ada di lokasi mengejar mobil tersebut. Setelah berhasil dihentikan, para korban keluar mobil dan dihajar oleh massa hingga tak berdaya. Bahkan batu berukuran besar tak luput dihantamkan ke salah satu korban bulan-bulanan warga tersebut. Tak sampai di situ, warga yang main hakim sendiri juga membakar mobil tersebut. Para korban dilarikan ke RSUD Kayen, namun nyawa Burhanis tidak tertolong dan dinyatakan meninggal pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. 3 korban rekan Burhanis berinisial SH yang berusia 28 tahun, AS yang berusia 37 tahun, dan KB yang berusia 54 tahun mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan intensif di RSUD Kayen Pati. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peran Aris pemilik rumah tempat parkir mobil rental maut, lindas korban dengan motor. Polisi akhirnya menetapkan Aris Gunawan jadi tersangka di kasus penganiayaan yang menewaskan bos rental mobil, Burhanis di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Kamis, 6 Juni 2024 lalu. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Aris Gunawan diketahui sempat menjadi saksi atas kejadian penganiayaan tersebut. Melansir dari tribunjateng.com, Senin, 10 Juni 2024, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, mengatakan bahwa Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi secara khusus memerintahkan di Treskrimum untuk membentuk tim gabungan bersama Polresta Pati demi mengungkap kasus ini. Hasilnya polisi telah memeriksa 19 orang saksi dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Ketiga tersangka yang semuanya merupakan warga Sukolilo tersebut ialah EN, BC, dan AG. EN berperan mengejar dan mengadang kendaraan yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. BC melakukan pengejaran, mengadang, memukul, dan menginjak korban. Sementara AG memukul serta melindas korban dengan kendaraan roda 2 mengenai lengan kanan, dada, dan lengan kiri korban, terang bayu. Untuk diketahui, AG, Aris Gunawan Red, merupakan warga yang di depan rumahnya terparkir mobilio putih yang hendak diambil oleh Burhanis dan ketiga rekannya. Saat diwawancarai awak media, Aris mengatakan mobil tersebut dia pinjam dari temannya. Awalnya, Aris hanya dimintai keterangan sebagai saksi. Namun, polisi menemukan alat bukti bahwa dia terlibat dalam penganiayaan, sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Kombes Satake Bayu menambahkan, pengembangan penyelidikan masih dilakukan. Tidak tertutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Awalnya Burhanis bersama ketiga rekannya hendak mengambil mobil rentalan yang menurut pelacakan GPS berada di Pati. Mereka berangkat dari Jakarta mengendarai mobil Sigra warna putih. Mobil yang mereka cari ditemukan di depan rumah Aris Gunawan di Desa Sumbersoko, Sukolilo. Korban langsung mengambil mobil tersebut menggunakan kunci cadangan. Dia lalu mengendarai mobilio, sementara 3 temannya mengendarai Sigra, ucap Bayu. Saat itulah ada warga yang berteriak maling. Warga lalu mengejar, menangkap, dan menghajar Burhanis dan ketiga rekannya. Tak hanya itu, warga juga membakar mobil Sigra yang dibawa Burhanis dari Jakarta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemudian para korban pergi dan terpisah. Namun warga mengejar karena ada teriakan maling-maling dari warga. Ya, korban setelah mengendarai, kemudian terdengar teriakan maling-maling dari para warga. Kemudian atas kejadian itu terjadilah penganiayaan. Polresta Pati menetapkan 3 warga Desa Sumbersoko, Sukolilo, Kabupaten Pati sebagai tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan bos rental mobil. Dalam rilis pada Senin 10 Juni 2024 di Mapolresta Pati, 3 tersangka yakni N 51 tahun, BC 37 tahun, dan Aji 35 tahun turut dihadirkan. Adapun Agi merupakan pembawa mobil rental korban. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, pakaian tersangka, kayu, batu, sepeda motor, dan sejumlah alat bukti lain. Terkait dengan peristiwa ini, polisi meminta keterangan dari 19 orang saksi,
termasuk pengurus desa setempat. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Stefanus Satakebayu Setianto mengatakan, terbuka peluang adanya tersangka baru dalam kasus ini. Bayu menyebut saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman terkait kasus ini. Ia pun meminta pada masyarakat yang melihat peristiwa ini untuk bisa membantu pihak kepolisian. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun. Bayu pun mengimbau kepada masyarakat untuk tak main hakim sendiri dan melapor pada pihak kepolisian. Adapun tersangkanya adalah 1 EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani, alamat di Sukolilo. Adapun perannya adalah tersangka melakukan pengejaran, menghadang, kemudian memukul dan menginjak korban. Saudara AG atau tersangka ketiga berumur 35 tahun, wira swasta, alamat di Sukolilo. Perannya adalah yang bersangkutan melindas korban dengan roda 2 mengenai lengan kanan dada sampai lengan kiri. Kemudian juga memukul korban. Terkait tentang tersangka ini tidak menutup kemungkinan bisa bertambah. Ya, sementara yang sudah diamankan adalah 3. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral kasus bos rental mobil tewas dikeroyok saat mengambil mobilnya. Kasus tersebut terjadi di Pati, Jawa Tengah. Kini terkuat fakta baru soal kematian bos rental mobil di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Desa Sukolilo memang terkenal sebagai desa penadah mobil bodong alias curian. Sebuah akun X, @sekesien mengaku pernah mengalami pengalaman pahit di kawasan tersebut. Ternyata tempat ini beneran ada, ujarnya. Bukannya mengembalikan, pelaku yang menggelapkan mobil tersebut justru memberikan ancaman bahwa nyawa akan menjadi taruhan jika mengambil kendaraan dari kawasan Pati tersebut. Tahun 2013 unit rental mobil punya teman pernah digelapkan ke sebuah desa di daerah Pati juga, jelasnya. Plat nomor dan STNK baru tembus, pemilik rumah bilang, bawa saja mobilnya gak apa-apa kalau bisa keluar dari desa ini dengan selamat, pungkasnya. Mengetahui bahwa kejadian tersebut sudah terjadi kesekian kalinya, banyak warganet yang kini ikut berkomentar. Plat K memang kandangnya larian kendaraan leasing sama rental om sejak dulu, kebetulan bapak dulu punya rental sama kolektor leasing pegang daerah plat H jadi tahulah, ujar akun @adaptor. Kini fakta terkait salah satu desa di Pati tersebut telah ditayangkan lebih dari puluhan ribu pengguna Twitter. Atas kejadian tersebut, warganet kemudian ramai-ramai membongkar borok Pati dan Sukolilo. Beberapa warganet yang merupakan pengusaha rental mobil juga menyatakan bahwa wilayah tersebut, Pati dan Sukolilo memang daerah zona hitam bagi para pemilik usaha rental mobil. Desa tersebut sudah terkenal dengan sindikat penggelapan mobil rental dan leasing mobil. Ratusan bahkan ribuan komentar warganet lainnya juga bernada sama. Kompak menyebut Pati dan Sukolilo sebagai sarang bandit. Sebab, berbagai kejahatan penggelapan mobil berdasarkan penuturan warganet dan pengalamannya, mayoritas selalu mengarah ke Pati. Hal ini juga mendapat sorotan dari beberapa publik figur. Makanya, warganet banyak yang akhirnya speak up bahwa Pati dan Sukolilo merupakan tempat sindikat penadah dan jual beli mobil bodong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Polresta Pati menetapkan 3 warga desa Sumbersoko, Sukolilo, Kabupaten Pati sebagai tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan bos rental mobil. Dalam rilis pada Senin, 10 Juni 2024, di Mapolresta Pati, 3 tersangka yakni N, 51, BC, 37, dan AG, 35, turut dihadirkan. Adapun AG merupakan pembawa mobil rental korban. N berperan mengejar dan mengadang kendaraan yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. BC melakukan pengejaran, mengadang, memukul, dan menginjak korban. Sementara AG memukul serta melindas korban dengan kendaraan roda 2 mengenai lengan kanan, dada, dan lengan kiri korban. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, pakaian tersangka, kayu, batu, sepeda motor, dan sejumlah alat bukti lain. Terkait dengan peristiwa ini, polisi meminta keterangan dari 19 orang saksi, termasuk pengurus desa setempat. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, terbuka peluang adanya tersangka baru dalam kasus ini. Bayu menyebut saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman terkait kasus ini. Ia pun meminta pada masyarakat yang melihat peristiwa ini untuk bisa membantu pihak kepolisian. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun. Bayu pun mengimbau kepada masyarakat untuk tak main hakim sendiri dan melapor pada pihak kepolisian. Kemudian saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang. Dan ada 3 tersangka yang ada di sini. Adapun tersangkanya adalah 1 EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani, alamat di Sukolilo. Adapun perannya adalah tersangka melakukan pengejaran, menghadang, kemudian memukul dan menginjak korban. Saudara AG atau tersangka ketiga berumur 35 tahun, wira swasta, alamat di Sukolilo. Perannya adalah yang bersangkutan melindas korban dengan roda 2 mengenai lengan kanan dada sampai lengan kiri, kemudian juga memukul korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus tewasnya bos rental mobil usai dikeroyok warga di Desa Sumbersoko, Sukolilo, Pati masih terus bergulir. Polisi telah menetapkan 3 tersangka yang diduga memprovokasi aksi pengeroyokan tersebut. Kini terungkap sosok pembawa mobil Daihatsu Sigra milik korban tersebut adalah Aris alias AG. Aris mengaku meminjam mobil tersebut dari temannya. Kemudian ia memarkirkan mobil itu di halaman rumahnya di Sumbersoko. Saat kejadian, Aris mengaku tak ada di rumah karena sedang bekerja. Ia mendapatkan kabar dari istri bahwa mobil yang ia pinjam dibawa oleh korban sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kini terbaru Aris alias AG yang berusia 35 tahun bersama 2 rekannya berinisial EN berusia 51 tahun dan BC berusia 37 tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Pasalnya AG juga berperan melindas korban dengan sepeda motor serta memukul korban. Selain itu, 2 tersangka yakni EN dan BC juga punya peran saat kejadian pengeroyokan. Peran tersangka EN yakni mengejar dan menghadang mobil yang dibawa korban serta memukul dan menginjaknya. Sementara itu, tersangka BC melakukan pengejaran, menghadang, memukul, dan menginjak korban. Secara terpisah, Kasih Humas Polresta Pati Ibda Sutrisna mengatakan korban bersama 3 rekannya akan mengambil mobil rental miliknya pada Kamis 6 Juni. Burhanis membuka dan membawa mobil rental itu dengan kunci cadangan, namun warga yang melihat mobil itu kemudian berteriak maling.
Sontak warga yang ada di lokasi mengejar mobil tersebut. Setelah berhasil dihentikan, para korban keluar mobil dan dihajar oleh massa hingga tak berdaya. Bahkan batu berukuran besar tak luput dihantamkan ke salah satu korban bulan-bulanan warga tersebut. Tak sampai di situ, warga yang main hakim sendiri juga membakar mobil tersebut. Para korban dilarikan ke RSUD Kayen, namun nyawa Burhanis tidak tertolong dan dinyatakan meninggal pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. 3 korban rekan Burhanis berinisial SH yang berusia 28 tahun, AS yang berusia 37 tahun, dan KB yang berusia 54 tahun mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan intensif di RSUD Kayen Pati. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peran Aris pemilik rumah tempat parkir mobil rental maut, lindas korban dengan motor. Polisi akhirnya menetapkan Aris Gunawan jadi tersangka di kasus penganiayaan yang menewaskan bos rental mobil, Burhanis di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Kamis, 6 Juni 2024, lalu. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Aris Gunawan diketahui sempat menjadi saksi atas kejadian penganiayaan tersebut. Melansir dari tribunjateng.com, Senin, 10 Juni 2024, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Stefanus Satakebayu Setianto, mengatakan bahwa Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi secara khusus memerintahkan di Treskrimum untuk membentuk tim gabungan bersama Polresta Pati demi mengungkap kasus ini. Hasilnya polisi telah memeriksa 19 orang saksi dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Ketiga tersangka yang semuanya merupakan warga Sukolilo tersebut ialah EN, BC, dan AG. EN berperan mengejar dan mengadang kendaraan yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. BC melakukan pengejaran, mengadang, memukul, dan menginjak korban. Sementara AG memukul serta melindas korban dengan kendaraan roda 2 mengenai lengan kanan, dada, dan lengan kiri korban, terang bayu. Untuk diketahui, AG, Aris Gunawan Red, merupakan warga yang di depan rumahnya terparkir mobilio putih yang hendak diambil oleh Burhanis dan ketiga rekannya. Saat diwawancarai awak media, Aris mengatakan mobil tersebut dia pinjam dari temannya. Awalnya, Aris hanya dimintai keterangan sebagai saksi. Namun, polisi menemukan alat bukti bahwa dia terlibat dalam penganiayaan, sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Kombes Satakebayu menambahkan, pengembangan penyelidikan masih dilakukan. Tidak tertutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Awalnya Burhanis bersama ketiga rekannya hendak mengambil mobil rentalan yang menurut pelacakan GPS berada di Pati. Mereka berangkat dari Jakarta mengendarai mobil Sigra warna putih. Mobil yang mereka cari ditemukan di depan rumah Aris Gunawan di Desa Sumbersoko, Sukolilo. Korban langsung mengambil mobil tersebut menggunakan kunci cadangan. Dia lalu mengendarai mobilio, sementara 3 temannya mengendarai Sigra, ucap Bayu. Saat itulah ada warga yang berteriak maling. Warga lalu mengejar, menangkap, dan menghajar Burhanis dan ketiga rekannya. Tak hanya itu, warga juga membakar mobil Sigra yang dibawa Burhanis dari Jakarta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemudian para korban pergi dan terpisah. Namun warga mengejar karena ada teriakan maling-maling dari warga. Ya, korban setelah mengendarai, kemudian terdengar teriakan maling-maling dari para warga. Kemudian atas kejadian itu terjadilah penganiayaan. Polresta Pati menetapkan 3 warga Desa Sumbersoko, Sukolilo, Kabupaten Pati sebagai tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan bos rental mobil. Dalam rilis pada Senin 10 Juni 2024 di Mapolresta Pati, 3 tersangka yakni N 51 tahun, BC 37 tahun, dan Aji 35 tahun turut dihadirkan. Adapun Aji merupakan pembawa mobil rental korban. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, pakaian tersangka, kayu, batu, sepeda motor, dan sejumlah alat bukti lain. Terkait dengan peristiwa ini, polisi meminta keterangan dari 19 orang saksi,
termasuk pengurus desa setempat. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Stefanus Satakebayu Setianto mengatakan, terbuka peluang adanya tersangka baru dalam kasus ini. Bayu menyebut saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman terkait kasus ini. Ia pun meminta pada masyarakat yang melihat peristiwa ini untuk bisa membantu pihak kepolisian. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun. Bayu pun mengimbau kepada masyarakat untuk tak main hakim sendiri dan melapor pada pihak kepolisian. Adapun tersangkanya adalah 1 EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani, alamat di Sukolilo. Adapun perannya adalah tersangka melakukan pengejaran, menghadang, kemudian memukul dan menginjak korban. Saudara AG atau tersangka ketiga berumur 35 tahun, wira swasta, alamat di Sukolilo. Perannya adalah yang bersangkutan melindas korban dengan roda 2 mengenai lengan kanan dada sampai lengan kiri, kemudian juga memukul korban. Terkait tentang tersangka ini tidak menutup kemungkinan bisa bertambah, ya, sementara yang sudah diamankan adalah 3. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral kasus bos rental mobil tewas dikeroyok saat mengambil mobilnya. Kasus tersebut terjadi di Pati, Jawa Tengah. Kini terkuat fakta baru soal kematian bos rental mobil di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Desa Sukolilo memang terkenal sebagai desa penadah mobil bodong alias curian. Sebuah akun X, @sekesien mengaku pernah mengalami pengalaman pahit di kawasan tersebut. Ternyata tempat ini beneran ada, ujarnya. Bukannya mengembalikan, pelaku yang menggelapkan mobil tersebut justru memberikan ancaman bahwa nyawa akan menjadi taruhan jika mengambil kendaraan dari kawasan Pati tersebut. Tahun 2013 unit rental mobil punya teman pernah digelapkan ke sebuah desa di daerah Pati juga, jelasnya. Plat nomor dan STNK baru tembus, pemilik rumah bilang, bawa saja mobilnya gak apa-apa kalau bisa keluar dari desa ini dengan selamat, pungkasnya. Mengetahui bahwa kejadian tersebut sudah terjadi kesekian kalinya, banyak warganet yang kini ikut berkomentar. Plat K memang kandangnya larian kendaraan leasing sama rental om sejak dulu, kebetulan bapak dulu punya rental sama kolektor leasing pegang daerah Plat H jadi tahulah, ujar akun @adaptor. Kini fakta terkait salah satu desa di Pati tersebut telah ditayangkan lebih dari puluhan ribu pengguna Twitter. Atas kejadian tersebut, warganet kemudian ramai-ramai membongkar borok Pati dan Sukolilo. Beberapa warganet yang merupakan pengusaha rental mobil juga menyatakan bahwa wilayah tersebut, Pati dan Sukolilo memang daerah zona hitam bagi para pemilik usaha rental mobil. Desa tersebut sudah terkenal dengan sindikat penggelapan mobil rental dan leasing mobil. Ratusan bahkan ribuan komentar warganet lainnya juga bernada sama. Kompak menyebut Pati dan Sukolilo sebagai sarang bandit. Sebab, berbagai kejahatan penggelapan mobil berdasarkan penuturan warganet dan pengalamannya, mayoritas selalu mengarah ke Pati. Hal ini juga mendapat sorotan dari beberapa publik figur. Makanya, warganet banyak yang akhirnya speak up bahwa Pati dan Sukolilo merupakan tempat sindikat penadah dan jual beli mobil bodong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Polresta Pati menetapkan 3 warga desa Sumbersoko, Sukolilo, Kabupaten Pati sebagai tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan bos rental mobil. Dalam rilis pada Senin, 10 Juni 2024, di Mapolresta Pati, 3 tersangka yakni N, 51, BC, 37, dan AG, 35, turut dihadirkan. Adapun AG merupakan pembawa mobil rental korban. N berperan mengejar dan mengadang kendaraan yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. BC melakukan pengejaran, mengadang, memukul, dan menginjak korban. Sementara AG memukul serta melindas korban dengan kendaraan roda 2 mengenai lengan kanan, dada, dan lengan kiri korban. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, pakaian tersangka, kayu, batu, sepeda motor, dan sejumlah alat bukti lain. Terkait dengan peristiwa ini, polisi meminta keterangan dari 19 orang saksi, termasuk pengurus desa setempat. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, terbuka peluang adanya tersangka baru dalam kasus ini. Bayu menyebut saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman terkait kasus ini. Ia pun meminta pada masyarakat yang melihat peristiwa ini untuk bisa membantu pihak kepolisian. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun. Bayu pun mengimbau kepada masyarakat untuk tak main hakim sendiri dan melapor pada pihak kepolisian. Kemudian saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang. Dan ada 3 tersangka yang sudah ada di sini. Adapun tersangkanya adalah 1 EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani, alamat di Sukolilo. Adapun perannya adalah tersangka melakukan pengejaran, menghadang, kemudian memukul dan menginjak korban. Saudara AG atau tersangka ketiga berumur 35 tahun, wira swasta, alamat di Sukolilo. Perannya adalah yang bersangkutan melindas korban dengan roda 2 mengenai lengan kanan dada sampai lengan kiri, kemudian juga memukul korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus tewasnya bos rental mobil usai dikeroyok warga di Desa Sumbersoko, Sukolilo, Pati masih terus bergulir. Polisi telah menetapkan 3 tersangka yang diduga memprovokasi aksi pengeroyokan tersebut. Kini terungkap sosok pembawa mobil Daihatsu Sigra milik korban tersebut adalah Aris alias AG. Aris mengaku meminjam mobil tersebut dari temannya. Kemudian ia memarkirkan mobil itu di halaman rumahnya di Sumbersoko. Saat kejadian, Aris mengaku tak ada di rumah karena sedang bekerja. Ia mendapatkan kabar dari istri bahwa mobil yang ia pinjam dibawa oleh korban sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kini terbaru Aris alias AG yang berusia 35 tahun bersama 2 rekannya berinisial EN berusia 51 tahun dan BC berusia 37 tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Pasalnya AG juga berperan melindas korban dengan sepeda motor serta memukul korban. Selain itu, 2 tersangka yakni EN dan BC juga punya peran saat kejadian pengeroyokan. Peran tersangka EN yakni mengejar dan menghadang mobil yang dibawa korban serta memukul dan menginjaknya. Sementara itu, tersangka BC melakukan pengejaran, menghadang, memukul, dan menginjak korban. Secara terpisah, Kasih Humas Polresta Pati Ibda Sutrisna mengatakan korban bersama 3 rekannya akan mengambil mobil rental miliknya pada Kamis 6 Juni. Burhanis membuka dan membawa mobil rental itu dengan kunci cadangan, namun warga yang melihat mobil itu kemudian berteriak maling.
Sontak warga yang ada di lokasi mengejar mobil tersebut. Setelah berhasil dihentikan, para korban keluar mobil dan dihajar oleh massa hingga tak berdaya. Bahkan batu berukuran besar tak luput dihantamkan ke salah satu korban bulan-bulanan warga tersebut. Tak sampai di situ, warga yang main hakim sendiri juga membakar mobil tersebut. Para korban dilarikan ke RSUD Kayen, namun nyawa Burhanis tidak tertolong dan dinyatakan meninggal pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. 3 korban rekan Burhanis berinisial SH yang berusia 28 tahun, AS yang berusia 37 tahun, dan KB yang berusia 54 tahun mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan intensif di RSUD Kayen Pati. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Peran Aris pemilik rumah tempat parkir mobil rental maut, lindas korban dengan motor. Polisi akhirnya menetapkan Aris Gunawan jadi tersangka di kasus penganiayaan yang menewaskan bos rental mobil, Burhanis di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Kamis, 6 Juni 2024 lalu. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Aris Gunawan diketahui sempat menjadi saksi atas kejadian penganiayaan tersebut. Melansir dari tribunjateng.com, Senin, 10 Juni 2024, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Stefanus Satakebayu Setianto, mengatakan bahwa Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi secara khusus memerintahkan di Treskrimum untuk membentuk tim gabungan bersama Polresta Pati demi mengungkap kasus ini. Hasilnya polisi telah memeriksa 19 orang saksi dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Ketiga tersangka yang semuanya merupakan warga Sukolilo tersebut ialah EN, BC, dan AG. EN berperan mengejar dan mengadang kendaraan yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. BC melakukan pengejaran, mengadang, memukul, dan menginjak korban. Sementara AG memukul serta melindas korban dengan kendaraan roda 2 mengenai lengan kanan, dada, dan lengan kiri korban, terang bayu. Untuk diketahui, AG, Aris Gunawan Red, merupakan warga yang di depan rumahnya terparkir mobilio putih yang hendak diambil oleh Burhanis dan ketiga rekannya. Saat diwawancarai awak media, Aris mengatakan mobil tersebut dia pinjam dari temannya. Awalnya, Aris hanya dimintai keterangan sebagai saksi. Namun, polisi menemukan alat bukti bahwa dia terlibat dalam penganiayaan, sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Kombes Satakebayu menambahkan, pengembangan penyelidikan masih dilakukan. Tidak tertutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Awalnya Burhanis bersama ketiga rekannya hendak mengambil mobil rentalan yang menurut pelacakan GPS berada di Pati. Mereka berangkat dari Jakarta mengendarai mobil Sigra warna putih. Mobil yang mereka cari ditemukan di depan rumah Aris Gunawan di Desa Sumbersoko, Sukolilo. Korban langsung mengambil mobil tersebut menggunakan kunci cadangan. Dia lalu mengendarai mobilio, sementara 3 temannya mengendarai Sigra, ucap Bayu. Saat itulah ada warga yang berteriak maling. Warga lalu mengejar, menangkap, dan menghajar Burhanis dan ketiga rekannya. Tak hanya itu, warga juga membakar mobil Sigra yang dibawa Burhanis dari Jakarta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemudian para korban pergi dan terpisah